Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi untuk Pokja UKP Puskesmas. Kali ini di konten keempat saya akan membahas tentang standar 3.1 untuk standar terbaru akreditasi Puskesmas yang berbunyi penyelenggaraan layanan klinis mempertimbangkan kebutuhan pasien dan mutu layanan. Secara singkat, teman-teman di sini diminta untuk betul-betul memperhatikan kebutuhan pasien dari awal pasien datang, entah itu di UGD atau di rawat jalan, hingga pasien dipulangkan. Ini adalah poin-poin standar dari 3.1 yang di sana diminta kemudahan informasi bagi masyarakat secara umum dan pengguna layanan, dan juga akses yang mudah tentang pelayanan di puskesmas. Kemudian di sini juga membahas proses pendaftaran, persetujuan umum, general consent dan informed consent beserta hak dan kewajiban pasien, serta yang terakhir identifikasi resiko, hambatan, kendala dalam pemenuhan kebutuhan pasien. Sudah jelas ya di sini bahwa betul-betul diminta kita berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasien. Saya mulai dengan proses pendaftaran dan kemudahan akses informasi tentang jenis-jenis pelayanan di puskesmas yang nantinya poin-poin yang ada di sini itu akan saya split di video yang berbeda. Karena kalau jadi dalam satu video akan terlalu panjang. Jadi di sini untuk kemudahan akses informasi dan jenis-jenis pelayanan bagi semua pengguna layanan dan masyarakat di puskesmas, dokumen yang dibutuhkan pertama adalah SK. Ingat ya bahwa dokumen tertinggi pertama yang wajib dimunculkan adalah dokumen kebijakan, artinya SK. Dan bunyi SK-nya bisa berupa SK layanan klinis di puskesmas. Dan di sini saya tampilkan SK layanan klinis ini bisa menjadi kebijakan payung untuk semua layanan klinis dengan lampiran yang menyesuaikan prosedur apa atau SOP apa yang dipayungi. Jadi lampirannya bisa berupa bahwa semua pemberi layanan klinis harus memenuhi kebutuhan pasien dari awal pasien datang hingga pemulangan. Kemudian jenis-jenis layanan klinis apa saja yang ada di puskesmas, memayungi prosedur atau SOP penyampaian informasi layanan klinis, kemudian media informasi dan cara penyampaian informasi layanan klinis berupa apa saja, dan informasi yang diberikan itu sudah ditayangkan, bisa berupa banner, kemudian bisa audio visual. Jadi teman-teman di puskesmas sekarang sudah memiliki TV ya, biasanya di ruang tunggu loket, di situ bisa ditayangkan informasi berkenaan layanan klinis. Kemudian dokumen juga setelah SK berikutnya diminta SOP penyampaian informasi tentang layanan klinis di puskesmas. Teman-teman bisa memakai dokumen yang lama yang direvisi ya nantinya. Kemudian banner-banner media informasi, tempelannya semoga masih ada, kalaupun perlu diperbaharui, monggo bisa diperbarui. Dan di sini juga diminta MOU rujukan karena di informasi yang ditampilkan tentang layanan klinis di situ juga diminta adanya kerjasama dengan FKTL rujukan. Oleh sebab itu dibutuhkan juga MOU. Baiklah, selanjutnya bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat atau pengguna layanan agar mudah dipahami tentang layanan klinis di puskesmas. Bisa berupa banner, ini sudah biasa ya, brosur dan leaflet yang dibagi-bagikan. Kemudian ini yang bagus sekali bila puskesmas punya video, audio, visual. Jadi yang ditayangkan non-stop sepanjang jam pelayanan. Kemudian neon box, ini pastinya semua puskesmas sudah punya. Kemudian sosial media, jadi harapannya kita bisa memunculkan semua
layanan kita di Instagram mungkin, Facebook, kita punya YouTube-nya juga, web. Nah, ini webnya juga butuh menjadi sistem informasi di puskesmas. Oke, saya lebih cepat. Isi informasi layanan yang diminta di standar antara lain: 1. Jenis-jenis layanan klinis apa saja, mungkin dari layanan UGD, kemudian poli umum, poli KIA, dan seterusnya. Kemudian jam kerja dan jam pelayanan, tarif layanan sesuai perda, kemudian alur layanan, alur pendaftaran, hak dan kewajiban pasien, fasilitas rujukan, dan ketersediaan tempat tidur ranap. Ini dapat dijadikan di satu banner atau di split bila tidak terlalu banyak, dan pastikan pengguna layanan mudah melihatnya dan mudah membacanya. Ini contohnya ya, banner-banner informasi pelayanan. Saya menggunakan banner milik Puskesmas Prajekan yang terdahulu. Kemudian alur pelayanan di tiap-tiap unit juga penting sekali. Ini banner hak dan kewajiban pasien. Dan selanjutnya kemudahan akses. Intinya kita harus memberikan kemudahan sebanyak mungkin, mudah untuk pasien ya. Jadi contohnya, berikanlah nomor ruangan untuk setiap unit. Jadi misalkan ruang terdepan itu adalah poli umum misalkan, jadi itu ruang nomor 1. Poli KIA ruang nomor 2. Poli gigi ruang nomor 3, dan seterusnya. Sehingga pasien itu tidak kebingungan karena biasanya pasien kalau disebutkan ke poli umum atau ke laboratorium, di mana ya? Kita sendiri juga sebagai pemberi layanan ketika sedang dalam pelayanan juga tidak bisa mengantarkan pasien ke tempat tujuan. Dengan adanya penomoran ruangan, pasien akan lebih mudah. Oh, ke ruang nomor 1, oh ke ruang nomor 7. Contohnya seperti itu. Jadi kita tinggal memberikan arahan, belok kanan, belok kiri, turun ke nomor ruang ini gitu. Itu akan lebih memudahkan pasien. Kemudian penunjuk arah. Jadi seperti ini ya, penunjuk arah. Jadi ada papan dengan panah, kalau ke poli ini ke arah situ, kalau ke laboratorium ke arah situ. Jadi sebisa mungkin tidak membuat bingung pengguna layanan. Neon box pastinya sudah ada ya, udah jelas karena untuk orang yang asing dengan daerah tersebut mencari keberadaan puskesmas di mana, itu neon box perannya sangat besar. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke proses pendaftarannya sendiri. Jadi proses pendaftaran di sini melibatkan loket pendaftaran. Teman-teman, di loket pendaftaran ini diminta tata urutan regulasi dan dokumen yang diminta di sini. Seperti biasa, sama seperti bahasan tentang urutan penataan dokumen. Pertama kali wajib muncul SK tentang proses pendaftaran. Kemudian yang berikutnya setelah SK itu ada pedoman. Kemudian setelah pedoman bisa teman-teman berikan KAK, karena teman-teman di loket pendaftaran juga punya jadwal kegiatan, jadi butuh KAK. Setelah itu baru ada SOP. Di sini yang diminta SOP pendaftaran. Jadi ini prosedur pendaftarannya sendiri, dan teman-teman loket juga wajib melaksanakan identifikasi pasien. Jadi di situ masukkan juga SOP identifikasi pasien. Kemudian bagan alur pendaftaran. Jadi ini bannernya ya, banner alur pendaftaran. Kemudian bukti-bukti kegiatan dari teman-teman loket. Jadi teman loket ada register, ada sistem informasi seperti Piker, atau di Bondowoso ini ada Sigda. Kemudian ada notulen yang sehari-hari bisa untuk pencatatan kegiatan. Ya. Selanjutnya, ini yang jarang sekali itu adalah pelaksanaan evaluasi. Evaluasi dari pekerjaan teman-teman loket pendaftaran. Nah, ini sebenarnya bisa dimasukkan menjadi satu dengan kegiatan audit internal.
Jadi bisa dilaksanakan mengikuti kegiatan audit internal di mana instrumennya, daftar tiliknya itu adalah daftar tilik dari SOP pendaftaran yang dimasukkan ke dalam instrumen audit internal, sehingga teman-teman loket juga merasakan di audit itu bagaimana. Kemudian ada data hasil audit, ada data hasil evaluasi dari daftar tilik tersebut, di mana ada menimbulkan permasalahan pasti ya yang muncul, dan adanya permasalahan ini dianalisa penyebabnya apa. Setelah diketahui penyebabnya, dicarikan solusi permasalahan yang berupa rencana tindak lanjut. Oke, ini contoh SK-nya untuk SK tentang proses pendaftaran, di mana lampiran SK untuk proses pendaftaran itu bisa dimunculkan kompetensi petugas pendaftaran, kemudian SOP yang dipayungi apa saja, yaitu SOP pendaftaran, kemudian banner bagan alur pendaftaran, kemudian teknik identifikasi pasien. Jadi identifikasi pasien ini sebenarnya masuk ke dalam ranahnya mutu ya, ranahnya sasaran keselamatan pasien. Namun memang wajib dikerjakan di setiap unit, termasuk di petugas loket. Jadi teknik identifikasi pasien minimal dengan 3 pertanyaan, yaitu nama lengkap pasien, kemudian identitasnya di KTP atau KIS, kemudian dengan nomor rekam medis dan tanggal lahirnya, gitu ya. Jadi disesuaikan sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan rekam medis pasien. Berikutnya itu ada bukti kegiatan tugas petugas pendaftaran. Ini bisa menjadi lampiran dari SK. Jadi di SK di situ dimunculkan tulisan petugas loket pendaftaran wajib mengumpulkan data dukung bukti kegiatan seperti notulen, kemudian register dan lain-lain. Kemudian di situ disertakan juga karena kita masih dalam masa pandemi, adanya protokol kesehatan selama pandemi COVID. Baiklah, ini pedomannya, pedoman loket pendaftaran, SOP pendaftaran dan identifikasi pasien. Kemudian ini daftar tiliknya, daftar tilik SOP pendaftaran yang bisa dijadikan satu menjadi instrumen audit internal seperti saya sebutkan tadi, di mana di sini selalu ketika berbicara tentang daftar tilik atau checklist itu pasti akan memunculkan compliance rate atau angka kepatuhan, sehingga sini angka kepatuhannya sudah bagus atau tidak itu akan dianalisa. Baiklah teman-teman, ini untuk video yang keempat tentang standar 3.1 khusus membicarakan tentang proses pendaftaran dan kemudahan layanan untuk pengguna layanan. Jadi pesan saya sedikit ya, jangan sampai terpaku pada tata naskah dan dokumen-dokumen yang sepertinya menjadi momok. Karena sebagus-bagusnya dokumen kita, lebih penting sistem bagaimana kita memberikan layanan yang memperhatikan kebutuhan pasien. Itu akan sangat terbaca dalam observasi dan simulasi oleh surveyor. Terima kasih. Oke, kita mulai hari ini, mulai detik ini juga untuk memperbaiki layanan klinis kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.